warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dengan taufiknya kita dipertemukan lagi di Masjid Al-Ikhlas yang mubarak ini, yang penuh berkah ini, dalam satu kebaikan besar insyaallah yang semoga menjadi sebab yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita pada hari kiamat nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam lanjutan pengajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, Akidah Wasithiyah, buah karya dari Syekhul Islam Abdul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar akidah atau keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Sekarang di kelanjutan dari pembahasan kitab ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menukil akan membawakan beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang sifat mahabbatullah, sifat kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Sifat mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, yang ini disebutkan di dalam dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pertimbangan akal sehat manusia dan juga sesuai dengan fitrah kita. Baik, jadi sekarang kita akan membahas tentang itsbatu mahabbatillahi wa mawaddatihi li awliyaihi fil Qur'anil Karim. Menetapkan sifat mahabbatullah, kecintaan Allah kepada hamba-hambanya, dan mawaddah ya, yang juga berarti cinta, kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Kita akan lihat beberapa ayat Al-Quran menyebutkan hal ini. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat ihsanlah, berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya. Ketika mendengarkan ayat seperti ini, apa yang akan muncul di hatinya orang yang beriman? Kira-kira gembira, kan? Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung, yang maha indah, yang maha sempurna sifat-sifatnya, ternyata Dia mencintai hamba-hamba yang memiliki sifat-sifat yang dipujinya, sehingga menjadikan hamba tersebut termotivasi untuk menghiasi diri dengan sifat-sifat tersebut, untuk memiliki sifat-sifat tersebut. Makanya ketika orang belajar akidah yang benar, kebaikan-kebaikan dari Al-Quran langsung masuk tanpa ada penghalang, insya Allah. Beda kalau orang punya pemikiran selalu mendewakan akalnya, padahal ini juga bukan akal yang benar. Mereka akan beranggapan tidak mungkin Allah mencintai makhluknya. Loh, kenapa tidak mungkin? Kenapa Anda membatasi Allah Subhanahu wa taala dengan
apa yang muncul dalam pikiran Anda sendiri. Padahal Allah mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hamba yang berbuat baik. Bahkan ini banyak dalam Al-Quran. Contoh ayat yang kedua, surat Al-Hujurat ayat ke-9. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berlaku adil. Tidak ada kendala sama sekali, Allah mencintainya. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat mencintai hamba-hamba yang memiliki sifat-sifat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Ya. Ayat yang ketiga, surat At-Taubah ayat ke-7. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Selama mereka bersikap baik kepadamu, maka berbuat baiklah kepada mereka. Yakni selama mereka menjaga perjanjian, yakni orang-orang yang diadakan perjanjian oleh Rasulullah SAW dengan mereka di dekat Masjidil Haram. Selama mereka masih menjaga baik perjanjiannya, maka jagalah juga perjanjian baik dengan mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hamba yang bertakwa. Jadi kita sudah dapatkan faedah di sini, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kita akan termotivasi berbuat ihsan. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil, kita akan termotivasi berbuat adil. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hamba yang bertakwa, kita akan termotivasi untuk memiliki sifat takwa. Yang keempat, Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hamba yang bertobat dan mencintai orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Tentu menjaga kesucian lahir batin maksudnya. Kesucian lahir dengan berwudu, bersuci ketika ada hadas besar maupun hadas kecil. Kesucian batin adalah dengan menjaga kebersihan hatinya, bertobat dari perbuatan dosa dan hal-hal lain yang disyariatkan. Ayat yang kelima, kita akan sebutkan ayatnya semua dulu, nanti baru kita bahas insyaallah. Surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ya Rasulullah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Ini menjadi motivasi untuk semangat mempraktekkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena jaminannya balasan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-6 tadi Ali Imran ayat 31 ya. Berikutnya Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad meninggalkan agamanya, maka nanti Allah akan mendatangkan kaum lain yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Ini lagi jelas menetapkan Allah mencintai hamba-hamba yang dipilihnya. Kemudian surat As-Saff ayat keempat. As-Saff ayat keempat. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai
orang-orang yang berperang di jalannya dengan berbaris rapi, seolah-olah mereka itu adalah bangunan yang kokoh, bangunan yang kuat. Kemudian surat Al-Buruj ayat ke-14. Ini salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala, atau dua nama Allah disebutkan di sini. Wa huwal ghafurul wadud, dan Allah dialah yang Maha Pengampun, dan Al-Wadud, dan Maha mencintai hamba-hambanya yang beriman serta mereka mencintainya. Itu maknanya Al-Wadud. Baik, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan tentang sifat al-mahabbah dan mawaddah. Tentu hadis-hadis yang sahih juga menyebutkannya. Ya. Seperti misalnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, maka Allah juga mencintai perjumpaan dengannya. Dan banyak hadis-hadis yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala mencintai perbuatan ini, ya, sebagaimana juga perbuatan-perbuatan yang buruk Allah Subhanahu wa taala membencinya. Baik. Berdasarkan ayat-ayat ini dan banyak hadis-hadis yang sahih, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-mahabbah dan al-mawaddah, mencintai. Yang tentu sifat ini sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, tidak sama dengan sifat makhluk. Yakni sebagian orang ada yang mengatakan kalau mencintai di kalangan makhluk itu menunjukkan kelemahan hatinya sehingga dia mencintai orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin kita sifati dengan kelemahan. Makanya mereka-mereka yang mendewakan akal ini mengatakan sifat mencintai ini tidak masuk akal, maka ditolak. Sebagian lagi mentakwilkannya dengan sifat yang mereka sebutkan hanya sesuai dengan akal saja. Ini maksudnya mencintai di sini kehendak untuk memberi nikmat. Ini takwil namanya. Tertolak di dalam Islam. Pertama, kita katakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana zatnya tidak sama dengan zat makhluk. Sebagaimana Allah itu hidup, maha hidup, tidak sama dengan hidupnya makhluk. Maka kita katakan sifat yang lain pun tidak sama dengan sifat makhluk, karena kaidahnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Kalau betul itu pengertian cinta, ini pun perlu ditinjau kembali sebenarnya. Maka kalau ini berlaku sama makhluk, maka tidak berlaku pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya dalam nama-namanya dan sifat-sifat kesempurnaannya. Makanya kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mencintai hamba-hambanya yang beriman. Di antara namanya bahkan Al-Wadud. Al-Wadud itu kata para ulama mengandung dua makna. Al-Wadu dan Al-Maudud. Dia mencintai hamba-hamba yang beriman dan mereka mencintainya. Sekaligus dua pengertiannya. Kita wajib menetapkan ini karena Al-Quran menetapkannya, dan hadis-hadis yang sahih Rasulullah SAW juga menetapkannya. Dan wajib kita menafikan 4 perkara, yaitu apa? Tidak boleh kita menafikan yang namanya tamtsil. Tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi sifat Allah ini mencintai sesuai dengan kebesaran dan kemahatinggiannya. Adapun sifat makhluk mencintai satu sama lain juga sesuai dengan kelemahannya sebagai makhluk. Yang kedua, tidak boleh kita membagaimanakannya. Karena Allah hanya menjelaskan, menetapkan sifatnya, tidak menyebutkan kaifiyahnya. Yang ketiga, tidak boleh kita menolaknya. Ta'til.
Tidak boleh kita menolaknya hanya karena pertimbangan tadi akal. Bagaimana mungkin Al-Quran menetapkan sekian banyak ayat kemudian dikatakan akal tidak sesuai dengannya? Berarti akal ini yang bermasalah. Ini akal yang tidak sehat namanya. Dan yang keempat, tidak boleh kita mentahrif, menyelewengkan maknanya. Kalau diartikan, mencintai di sini artinya Allah menghendaki kebaikan. Apa sulitnya Allah mengganti kata-kata ini dengan kata-kata tersebut? Memangnya ada yang menghalangi Allah? Yang kedua, Al-Quran diturunkan bukan untuk membuat pusing, membuat bingung, membuat orang sulit memahami karena kata-kata ini diartikan seperti ini. Al-Quran diturunkan sebagai apa? Penjelas, sebagai cahaya, sebagai penerang segala sesuatu. Iya kan? Kalau yang namanya penjelas, apakah dia menggunakan kata-kata yang rumit atau kata-kata yang jelas? Pasti kata-kata yang jelas. Apalagi masalah akidah, masalah yang paling penting dalam urusan agama kita. Jadi tidak mungkin menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Ya, kata sebagian dari para ulama, kalau orang yang berbicara misalnya di kalangan manusia, dia berbicara dengan satu kalimat, maksudnya kalimat yang lain. Apa kemungkinannya kira-kira orang seperti ini? Pertama, mungkin dia penakut, sehingga takut ngomong terus terang. Iya kan? Kira-kira Allah Subhanahu wa Ta'ala takut? Takut sama siapa? Tidak ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemungkinan yang kedua, orang yang berbicara dengan satu kalimat, maksudnya kalimat yang lain, adalah orang yang tidak pandai menjelaskan. Iya kan? Orang yang kalimatnya membingungkan. Sekarang Al-Quran apakah pantas disifati seperti ini? Ya, Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk. Tibyanan likulli syai', penjelas bagi segala sesuatu. Nurun wa kitabun mubin. Al-Quran adalah cahaya dan kitab yang memberikan penjelasan. Kira-kira yang seperti ini sifatnya akan memuat kalimat-kalimat yang ternyata diartikan dengan kata-kata yang lain. Bahasa Arab kaya dengan perbendaharaan kata, tidak perlu hal-hal yang seperti ini, apalagi dalam rangka menjelaskan permasalahan yang paling penting dalam urusan agama kita. Jadi tanpa menyelewengkan maknanya, kita harus artikan sebagaimana kata para ulama salaf, amirruha kama ja'at. Artikanlah ayat-ayat tersebut sesuai dengan turunnya. Artikan apa adanya sesuai dengan bahasa Arab, maknanya dalam bahasa Arab. Ya, maka inilah pengertian dari ayat-ayat tadi. Oleh karena itu, di sini kita wajib untuk menetapkan sifat mahabbah, mencintai bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi sudah kita terangkan. Ini adalah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, tidak sama dengan sifat yang ada pada makhluk. Adapun penjelasan sebagian orang-orang yang menolak sifat ini dengan mengatakan tadi, sifat ini tidak masuk akal. Jawabannya, siapa yang mengatakan tidak masuk akal? Allah menetapkannya, Allah menurunkannya dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan siapa yang menciptakan akal? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin Allah menurunkan ayat-ayat yang bertentangan dengan akal yang diciptakannya. Hanya akal yang tidak sehat saja yang merasa bertentangan dengan Al-Quran. Justru kalau kita dapatkan akal kita sepertinya tidak memahami Al-Quran, harusnya yang kita tuduh akal kita, bukan Al-Qurannya yang kita selewengkan maknanya. Ini aneh. Al-Quran itu adalah patokan kebenaran, bukan akal yang menjadi patokan kebenaran. Akal harusnya diluruskan dengan kandungan makna Al-Quran, bukan sebaliknya. Baik. Sekarang menurut akal sehat, ya, kita dapati bahwa apa yang mereka katakan tadi, yang namanya mencintai itu hanya terjadi pada dua hal yang sejenis. Itu kaidah mereka. Katanya secara akal menunjukkan demikian. Ini batil, tidak masuk akal justru. Sekarang di kalangan manusia, adakah orang yang mencintai binatang kesayangannya? Banyak kan? Hewan peliharaan. Bahkan jangankan hewan, benda mati. Ada orang yang punya handphone, dicintai sekali handphonenya, sampai sudah jadul, ya, bukan lagi kuno, sudah punah. Itu masih dipertahankannya, diperbaiki sampai mengeluarkan biaya.
Banyak orang-orang yang menyukai barang-barang antik, barang-barang model lama. Dia suka, itu dia mencintai, padahal ini makhluk tidak bernyawa. Terjadi manusia dengan hewan dan sebaliknya. Bagaimana kedekatan bahkan manusia dengan binatang buas dan seterusnya. Kita tahu semua, bahkan ini ditunjukkan dalam akal sehat. Dan lebih jelas lagi, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim tentang keutamaan Gunung Uhud. Antum ketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan tentang Gunung Uhud yang ada di Madinah, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung Uhud ini adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya. Gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kita, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beriman mencintainya. Sekarang gunung satu jenis dengan manusia? Jawabannya tidak. Tapi kita mencintai karena keutamaannya. Ya, bahkan kita mencintai rumah kita, mencintai kampung halaman kita. Fitrah, tidak salah. Ini diperbolehkan dan terjadi di kalangan manusia kecintaan yang seperti ini. Jadi ternyata pertimbangan akal yang mereka katakan bahwa kecintaan itu hanya terjadi pada dua hal yang sejenis saling mencintai, jawabannya ini adalah ternyata batil, tidak sesuai dengan pertimbangan akal dan bertentangan dengan kenyataan yang kita saksikan dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi kita katakan manusia bisa saling mencintai dengan manusia yang lain. Manusia bahkan bisa saling mencintai dengan binatang, bahkan dengan benda-benda yang dimilikinya yang sangat disukainya. Tapi kita katakan tentu kecintaan antara makhluk dengan makhluk sesuai dengan kelemahannya, kekurangannya. Adapun kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya adalah kecintaan yang maha tinggi dan maha sempurna sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita lihat ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam pembahasan ini. Pertama tadi surat Al-Baqarah ayat 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah. Berbuat baik diperintahkan. Dan berbuat baik tentu ada yang wajib hukumnya, ada yang anjuran. Tidak sampai wajib hukumnya. Ya. Kemudian berbuat baik atau ihsan itu ada dalam hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Tentu yang disebut dengan berbuat baik dalam hubungan kita dengan Allah, yaitu dalam beribadah, yang paling sempurna dalam mendefinisikannya adalah hadis Rasulullah SAW yang terkenal, hadis Jibril dalam Sahih Muslim. Ketika malaikat Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni anil ihsan, beritakan kepadaku tentang makna ihsan. Apa kata Rasulullah SAW tentang ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Ini adalah ihsan, kebaikan dalam beribadah kepada Allah. Karena orang yang beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah, Allah itu maha indah. Maka orang ini akan tumbuh pengharapannya, semakin kuat keinginannya untuk mendapatkan karunia-Nya. Makanya ini tingkatan yang paling tinggi. Yang kedua, fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu, maha melihatmu. yakni Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasimu. Ini juga tingkatan ibadah yang tinggi, cuma tingkatannya di bawah yang tadi. Ini akan menjadikan seorang itu beribadah selalu dalam keadaan takut dan tunduk kepada Allah. Makanya inilah yang menjadi motivasi bagi kita untuk memperbaiki ibadah, karena Allah mencintai hamba-hamba yang berbuat ihsan dalam ibadahnya, seperti makna yang disebutkan di hadis tadi. Kemudian berbuat baik kepada sesama makhluk, sama manusia. Kata para ulama, definisinya tersimpul dalam 3 kalimat: badlun nada, wa kaful adha, wa talaqatul wajh.
mencurahkan kebaikan kepada orang lain, baik kebaikan badan, kebaikan dalam harta, kebaikan dengan membantu atau menasihati dengan nasihat yang baik. Wa kaful adza, menghalangi atau menjauhkan gangguan kita dari orang lain. Dan yang ketiga, talaqatul wajhi, menampakkan wajah berseri-seri. Jadi kita bertemu dengan orang dengan senyum, menampakkan wajah yang ramah, ya, enak dilihat. Ini sudah merupakan kebaikan yang mungkin tidak mampu kita lakukan dengan harta, tapi bisa dengan antal akhaka biwajhin taliq, kata Rasulullah SAW. Kamu menjumpai saudaramu dengan wajah berseri-seri, dengan wajah yang gembira, supaya kegembiraan masuk ke dalam hatinya, menghibur bagi dirinya. Ini artinya berbuat baik. Jadi ini adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah. Makanya kita dapati faedah dari ayat ini, kalau kita renungkan dengan makna iman yang benar, apa itu? Memotivasi kita untuk melakukan kebaikan karena kita ingat ini adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat yang berikutnya. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berlaku adil. Berlaku adil tentu maksudnya adalah berlaku atau melakukan sesuatu yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Adil tidak mesti sama. Adil tidak mesti sama. Ya. Tapi adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai pada porsinya, pada tempatnya. Makanya adil lawannya zalim. Syariat Islam dibangun di atas keadilan. Ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya mensyariatkan pembagian warisan dalam beberapa atau dalam banyak hal, lidzakari mithlu hadzil unthayain, bagi laki-laki mendapatkan 2 kali lipat bagian perempuan. Ini adalah keadilan. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, ya, bahwa laki-laki lebih banyak nanti tanggungannya dibandingkan perempuan dan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan yang lain. Maka orang yang mempertimbangkan hal ini ketika berbuat, maka Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berlaku adil. Termasuk dalam urusan-urusan dunia, kita berlaku adil. Kalau kita membeli barang, kita tidak ingin ditipu, maka jangan tipu orang. Waktu kita menjual sesuatu, maka jelaskan cacatnya, sampai pun kepada orang kafir misalnya. Karena ini diperintahkan dalam Islam. Ya, disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam urusan-urusan dunia tetap kita wajib untuk berlaku adil kepada mereka, dan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya Al-Baqarah ayat 200 At-Taubah ayat ke-7. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Kalau mereka tetap lurus dalam perjanjiannya dengan kalian, maka kalian jagalah perjanjian dengan mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang bertakwa. Orang yang bertakwa jelas dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan antum sudah tahu ketakwaan itu artinya, ya, anta amala bi taatillahi ala nurin minallahi tarju thawaballah. Mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas petunjuknya untuk mengharapkan pahala darinya. Wa anta truka ma'siyatallahi ala nurin minallahi takhafu iqaballah. Dan kamu meninggalkan perbuatan maksiat, perbuatan yang dilarang oleh Allah berdasarkan cahaya petunjuknya, karena kamu takut akan siksaannya. Ini adalah takwa kepada Allah, dan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Al-Baqarah ayat 222. Allah mencintai orang-orang yang bertobat, yakni orang-orang yang selalu kembali kepada Allah dari keburukan kepada ketaatan. Itu artinya tobat. Ya, tentu dengan syarat-syarat yang diterangkan oleh para ulama. Tobat yang nasuh, yang sungguh-sungguh. Syaratnya harus ketika melakukannya harus ikhlas karena Allah. Kemudian ada yang namanya an-nadam, penyesalan yang sungguh-sungguh. Al-azam ala adamil audah, tekad yang kuat dari dalam hati untuk tidak mengulanginya. Al-iqla', melepaskan diri dari dosa, meninggalkan sebab-sebabnya. Kemudian tobat dilakukan di waktu yang masih diterima tobat, yakni sebelum nyawa sampai di kerongkongan atau sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Kemudian ditambah dengan kalau berhubungan dengan dosa yang merupakan hak manusia, kita berusaha untuk mengembalikan hak tersebut. Itu orang yang bertobat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mencintai orang-orang yang mutatahhirin, mensucikan dirinya. Orang yang selalu berwudu. Apalagi ketika melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan wudu, kayak sholat, tawaf, atau mensucikan dari hadas besar ketika junub, ya, atau misalnya perempuan ketika haid, ketika nifas setelah suci. Ini amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan termasuk keutamaan orang yang selalu menjaga wudunya. Dalam hadis yang sahih, setiap orang itu batal wudunya kemudian dia berwudu kembali, maka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis yang sahih keutamaannya. Apalagi kalau dia tambah dengan salat wudu setelah itu, maka tentu lebih utama lagi. Makanya ini adalah termasuk amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab yang mendatangkan kecintaannya. Kemudian yang berikutnya, Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah. Katakanlah wahai Rasulullah kepada semua manusia, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah sunnah Rasulullah SAW, maka niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Ini dalilnya bahwa mengikuti sunnah Rasulullah SAW adalah sebab yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini dikenal di kalangan para ulama salaf sebagai ayatul mihnah atau ayatul imtihan. Ayat yang merupakan penguji, pengetes benar tidaknya pengakuan cinta seseorang. Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, hadhihi al-ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallahi wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyyati fa huwa kadzibun fi da'wahu. Ayat yang mulia ini merupakan hakim pemutus, ya, penentu hukum bagi semua orang yang mengaku mencintai Allah tapi dia tidak mengikuti jalan sunnah, jalannya Rasulullah SAW, maka dia diputuskan dusta dalam pengakuannya, tidak diterima pengakuannya sampai dia mau mengikuti sunnah Rasulullah SAW baru diterima pengakuannya. Oleh karena itu ayat ini juga jelas sekali menetapkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berusaha mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ayat ini juga menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencintai seorang hamba lebih dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang paling sempurna dalam menegakkan hal-hal, mengamalkan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Makanya orang yang paling dekat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti dia paling dekat
kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya Surat Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad meninggalkan agamanya, maka Allah akan mendatangkan kaum lain yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Jadi orang yang murtad atau berpaling dari Islam tidak akan merugikan kecuali dirinya sendiri. Allah tidak butuh, karena Allah punya hamba-hamba lain yang lebih pantas untuk Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjadi motivasi bagi kita bahwa kita beragama karena kita butuh kepada rahmat Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita. Ini juga menjadi motivasi bagi kita bahwa kita menghadapkan diri kepada agama Allah Subhanahu wa taala, menerima perintahnya, mengamalkan petunjuknya. Ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan kita di atas agamanya. Oleh karena itulah sikap berpaling akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala justru memalingkan hamba tersebut dari kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Maka ketika mereka berpaling, sekalian Allah Subhanahu wa taala palingkan hati-hati mereka. Naudzubillahi min dzalik. Baik. Kemudian firman Allah di surat As-Saff ayat keempat. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dengan berbaris rapi, seolah-olah mereka itu bangunan yang kokoh. Ini juga menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mencintai perbuatan ini. Ketika seorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentu jihad yang disyariatkan seperti yang diterangkan oleh para ulama. Mereka berbaris rapi ketika menghadapi musuh. Ya, mereka menghadapinya dengan teratur sesuai dengan yang disyariatkan di dalam Islam, perintah dari komandan pasukan dan seterusnya. Ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena ini menjadikan mereka terlihat rapi seperti bangunan yang kokoh. Maka ini juga menetapkan, ya, sebagaimana ayat-ayat sebelumnya menetapkan tentang sifat mahabbatullah. Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang beriman yang melakukan sifat-sifat yang terpuji dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Tapi insyaallah kita teruskan nanti setelah salat Isya beberapa keterangan tambahan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali sedikit pembahasan dari sifat mahabbatullah wa mawaddatuhu, sifat mencintai Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Ayat yang terakhir dibawakan di sini adalah firman Allah di surat Al-Buruj ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ghafurul wadud. Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha Pengampun lagi Maha mencintai hamba-hamba yang beriman serta mereka mencintainya. Al-Wadud. Kita ketahui setiap nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah mesti mengandung sifat kesempurnaan, sifat yang maha tinggi. Al-Wadud artinya adalah
Allah mencintai hamba-hambanya yang beriman dan mereka mencintainya. Jadi dua kalimat ini maknanya. Allah Subhanahu wa taala yang mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Maka kita menetapkan di sini nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wadud. Sekaligus kita menetapkan sifat kesempurnaannya adalah Al-Wud, mencintai hamba-hamba yang beriman, yang mana termasuk konsekuensi dari nama ini, kandungan dari makna nama ini kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi hamba-hamba yang beriman sebab-sebab agar mereka meraih kecintaan Allah. Ya, karena Allah mencintai mereka, maka Allah akan mempermudah sebab-sebab tersebut. Makanya Allah menurunkan Al-Qur'an sebaik-baik petunjuk. Allah mengutus para nabi dan para rasul membawa sebaik-baik petunjuk, ya, membawa petunjuk yang terang benderang. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba-hamba yang beriman mengenal sebab-sebab yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Dan kemudian di ayat ini juga digandengkan dua nama Allah yang maha indah. Al-Ghafur nama Allah, maha pengampun. Al-Wadud nama Allah juga. Ketika digandengkan dua yang maha indah akan melahirkan kemahaindahan di atas kemahaindahan, kesempurnaan di atas kesempurnaan. Ya, al-kamal fauqal kamal, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Al-kamal fauqal kamal, yakni Allah maha pengampun, Allah maha mencintai hamba-hamba yang beriman. Berarti digabungkan dua nama ini mengandung arti apa? Orang yang bertobat kepada Allah, memohon pengampunan kepada Allah, ini adalah orang yang dekat dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang berbuat dosa tidak terhalang dia untuk menjadi kekasih Allah asal dia segera bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya, sehingga sebanyak apapun hamba itu berbuat dosa, bertobat lagi dengan sungguh-sungguh. Dan tentu jangan bertekad untuk mengulanginya, jangan berpikiran untuk mengulang kembali. Sungguh-sungguh dia bertobat. Dengan sebab ini dia akan meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya taubat itu dicintai oleh Allah, banyak beristighfar itu dicintai oleh Allah meskipun hamba itu tidak berbuat dosa. Orang-orang yang beriman disebutkan di dalam Al-Quran, yang mereka selalu lakukan di malam hari adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di malam hari karena mereka bangun salat malam, bertahajud di malam hari, dan di waktu sahur mereka mohon ampun kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Apa dosa mereka? Rajin beribadah, rajin melaksanakan salat malam, rajin berzikir, tapi di waktu sahur, saat sepertiga malam yang terakhir, saat-saat dikabulkannya doa, saat-saat Allah berfirman, "Man yad'uni fa astajiba lahu wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu." Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang mohon ampun, aku akan ampuni dia. Ketika ini mereka banyak memohon ampun kepada Allah. Ini menunjukkan orang yang banyak bertobat kepada Allah, banyak beristighfar, ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan sebaik-baik petunjuk. Beliau beristighfar kepada Allah dalam sehari berapa kali? 100 kali. Padahal Rasulullah SAW telah dijamin, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang, telah dijamin bersih. Tapi karena taubat itu, mohon ampun itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW semangat melakukannya. Taib, ada juga hal yang ditambahkan oleh sebagian dari para ulama, termasuk pembahasan dari makna sifat mencintai Allah kepada hamba-hambanya adalah kecintaan Allah yang paling tinggi, yang hanya Allah khususkan, istimewakan kepada sebagian hambanya dan tidak kepada yang lain. Itu yang namanya al-khullah. Di dalam surat An-Nisa ayat 125 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattakhadallahu Ibrahima khalila." Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya, kekasih terdekatnya.
kekasih yang paling tinggi. Al-Khalil ini melebihi Al-Habib. Makanya Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kecintaan yang paling tinggi ini kepada dua hambanya, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai khalilnya, kekasih yang paling tinggi, yang paling utama, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai khalilnya, kekasih terdekatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan seorang makhluk pun sebagai khalil. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim yang lainnya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan." Seandainya aku menjadikan di antara umatku ada khalil, maka aku akan menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalilku. Tapi Rasulullah SAW tidak mengambil dari makhluk, karena ini adalah beliau peruntukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala juga mencintai hamba-hamba yang dipilihnya dengan kecintaan yang lebih khusus. Sama dengan yang pernah kita kaji, sifat ma'iyatullah, kebersamaan Allah, ya, ada yang khusus, ada yang bersifat umum. Ya, bahkan ada yang lebih tinggi lagi kekhususannya. Maka demikian pula kecintaan yang khusus ini, yang lebih tinggi ini, Allah hanya berikan kepada dua hambanya, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Oleh karena itulah kedua hamba ini adalah hamba yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mendapatkan gelar Khalil ini yang merupakan gelar yang paling tinggi dari orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita tentang penetapan sifat mahabbatullah li auliya'ihi, kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang melakukan sebab-sebab yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Insyaallah sampai di sini cukup kajian kita. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Belum kita akhiri, kalau ada pertanyaan dari antum saya persilakan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, bila masalah sifat bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mau melakukannya dalam lingkungan keluarga itu jika kita, saya pertanyaannya ini, biar keadilan akan membuat jika kita tidak mengetahui bentuk apa sifat rasa keadilan yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu, jika kita dari usia akil balik sampai usia lansia, kita tidak mengetahui bagaimana itu Ustaz cara hukumnya, taubatnya. Iya. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali dari beliau, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmat kepada beliau dan kepada kita semua. Kita ketahui dan sudah kita jelaskan bahwa keadilan yang sesungguhnya itu adalah ada pada syariat Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kepada keadilan dan kebaikan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah Subhanahu wa taala selalu memerintahkan pada keadilan dan kebaikan. Keadilan dalam segala sesuatu yang saya katakan tadi tidak mesti harus sama. Ya. Tidak mesti harus sama dalam artian misalnya kita bersikap adil di antara anak-anak. Rasulullah SAW pernah bersabda, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anakmu. Kalau kamu berikan satu anakmu, berikan juga yang lain. Tapi tidak mesti harus sama, karena anak kecil tidak mungkin sama diberikan dengan yang sudah besar. Masing-masing beda kebutuhannya. Ya, jadi ukuran keadilan itu adalah kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ada pernah yang kita langgar dari keadilan ini karena ketidaktahuan, maka mohon ampun kepada Allah. Bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah, dan setelah itu kita belajar agar kita tidak melakukan hal-hal yang salah lagi. Karena tadi sudah kita bahas, dengan kita bertobat sungguh-sungguh kepada Allah, maka ini akan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita belajar, kita praktekkan keadilan, maka semakin banyak sifat-sifat baik yang kita amalkan yang mendekatkan kita dengan kecintaan Allah, maka tentu semakin besar Allah Subhanahu wa taala memudahkan suatu kecintaannya kepada hamba tersebut. Nah, barakallahu fikum. Silakan. Menikah syafar, apakah menikah syafar ada syariat dalam Islam? Saya tidak paham. Maksudnya apa menikah syafar? Ya. Yang lain silakan. Pertanyaannya kurang jelas, jadi diperjelas. Mungkin salah baca atau salah tulis atau gimana? Iya, kalau mungkin dia salah baca tadi, ada yang disebut dalam Islam itu nikah syighar. Bukan syafar, bukan pakai fa, tapi pakai ghain. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW nikah yang batil, nikah yang tidak benar, yaitu nikah yang bergantian. Misalnya orang mengatakan ya kepada orang lain, nikahkan aku kepada anak perempuanmu, maka saya nikahkan kamu kepada anak perempuanku. Mensyaratkan akad di atas akad. Ya, atau nikahkan aku dengan saudarimu dan maka saya nikahkan kamu dengan saudariku. Ini batil, ya. Kata para ulama ini adalah pernikahan yang tidak benar karena dia mensyaratkan akad di dalam akad, ya. Nah, kalau itu maksudnya itu yang disebut dengan nikah syighar. Baik, cukup sampai di sini insyaallah kajian kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.